Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Aulia Mutakin dengan NIM 3 digit akhir 169. Di sini saya akan membahas soal UTS Geometri Analitik yang telah diberikan Jumat lalu. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu jika bagian garis G ekuivalen 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi jajar genjang, dan bagian dari garis H ekuivalen X min Y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal jajar genjang. Nah, di sini kita dapat memvisualisasikan garis G yang merupakan salah satu sisi jajar genjang sebagai berikut. Dan kita juga dapat memvisualisasikan garis H yang merupakan salah satu diagonal jajar genjang sebagai berikut. Maka tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain. Oke, misal sisi jajar genjang yang lain itu garis I yang berpotongan dengan garis H di titik A dengan X sama dengan 0. Nah, kita dapat memvisualisasikan garis I seperti berikut. Di sini dapat terlihat kalau garis I itu sejajar dengan garis G, maka kita masukkan persamaan garis H. Nah, dan substitusikan X-nya itu sama dengan 0, maka didapatkan Y sama dengan 1. Jadi titik koordinat A itu adalah 0,1. Selanjutnya kita cari gradien garis G dengan memasukkan persamaan garis G dan memfokuskan Y itu berada di depan, dikarenakan untuk mencari gradien kita memerlukan Y sama dengan mx plus c. Nah, itu yang saya lingkari merupakan gradien, yaitu gradiennya min 2 per 3. Dikarenakan garis I sejajar dengan garis G, maka gradien garis I juga min 2 per 3. Oke, selanjutnya kita cari persamaan garis I. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus persamaan garis yang melalui titik dan gradiennya itu diketahui. Nah, kita substitusikan langsung saja gradien dan titik koordinat A tadi, maka didapatkan persamaan garis I itu 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Kan kita sudah dapat satu sisi, ini tersisa dua sisi lainnya ya. Misalkan satu sisi lainnya itu garis J yang melalui perpotongan garis G dan H. Kita dapat memvisualisasikan seperti berikut. Nah, dikarenakan garis ini melalui perpotongan garis G dan H, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut, yaitu J ekuivalen G plus lambda dikali H sama dengan 0. Kita substitusikan langsung saja garis G dan garis H ke dalam rumus tersebut, sehingga didapatkan J sama dengan 2 plus lambda dikali X plus 3 min lambda dikali Y min 2 plus lambda sama dengan 0. Nah, ini akan kita pakai di step-step selanjutnya, tapi di sini dikit dulu dikarenakan kita harus mencari titik B yang merupakan perpotongan dari garis J dan garis I. Kita misalkan XB-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi persamaan garis I tadi kita masukkan, yaitu 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Kita substitusikan x-nya tadi, maka didapatkan y sama dengan 1 per 3. Nah, maka koordinat titik B tadi adalah 1,1/3. Kita substitusikan titik B ke persamaan sebelumnya. Nah, persamaan yang tadi saya bilang di keep terlebih dahulu, yaitu J sama dengan J ekuivalen 2 plus lambda dikali X plus 3 min lambda dikali Y dikurang 2 plus lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita substitusikan X dan Y-nya dari koordinat titik B tadi, maka didapatkan lambda itu sama dengan min 3 per 5. Nah, kita substitusikan lambda ke persamaan J sebelumnya tanpa substitusikan X dan Y agar kita mendapatkan persamaan yang baru. Nah, persamaan J yang tadi itu 2 plus lambda dikali X plus 3 min lambda dikali Y min
2 plus lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita substitusikan lambdanya saja, x-nya nggak usah. Jadi kita dapatkan persamaan garis J itu ekuivalen 7x plus 18y min 13 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah dapat dua persamaan garis dari sisi-sisi yang lain, sisi-sisi lain jajar genjang. Kita mencari satunya lagi, kita misalkan garis K yang melalui titik J, yaitu XJ, YJ di garis G dan sejajar dengan garis J. Nah, kita dapat memvisualisasikannya seperti ini. Oke. Nah, itu misalkan titik C-nya itu XJ-nya sama dengan 0. Dikarenakan XJ-nya itu dikarenakan C-nya itu berada di garis G karena perpotongan antara garis G dan K tadi, kita masukkan persamaan garis G dan substitusi X-nya itu sama dengan 0, maka didapatkan Y sama dengan 2/3. Nah, maka koordinat dari titik C tadi adalah 0,2/3. Selanjutnya kita cari gradien garis J. Seperti sebelumnya, kita memfokuskan Y-nya di depan agar mendapatkan Y sama dengan MX plus J, maka didapatkan gradiennya yaitu min 7/18. Nah, dikarenakan garis K dan garis J tadi sejajar, maka gradien J sama dengan gradien K yaitu min 7/18. Kita substitusikan gradien garis K dan titik J ke rumus mencari persamaan melalui titik dan gradiennya itu diketahui seperti sebelumnya. Nah, kita substitusikan, hasilnya akan didapatkan persamaan garis K yaitu 7x plus 18y min 12 sama dengan 0. Oke, kita sudah mendapatkan 3 persamaan garis dari sisi-sisi yang lain jajar genjang tersebut. Jadi persamaan dari sisi-sisi lain jajar genjang tersebut adalah persamaan garis I 2x plus 3y min 3 sama dengan 0, persamaan garis J 7x plus 18y min 13 sama dengan 0, persamaan garis K 7x plus 18y min 12 sama dengan 0. Oke, selanjutnya tentukan luas jajar genjang tersebut. Nah, itu jajar genjang yang telah kita cari sebelumnya. Nah, di sini titik B merupakan titik potong garis I dan J. Nah, tadi titik B tadi kan sudah kita cari, merupakan titik potong garis I dan J, yaitu koordinatnya 1,1/4. Iya. Kita misalkan titik D adalah titik potong garis G dan K. Kita misalkan titik E adalah titik potong garis G dan garis H. Nah, kita lihat bahwa alas jajar genjang tersebut adalah garis DE dan tinggi jajar genjang tersebut adalah jarak dari titik B ke garis G. Oke, selanjutnya kita cari koordinat titik D terlebih dahulu yang merupakan titik potong garis G dan garis K. Oke, kita eliminasi terlebih dahulu persamaan garis G dan garis K tersebut sehingga kita dapatkan X sama dengan min 3. Kita substitusikan X tersebut ke dalam persamaan G agar kita mendapatkan variabel Y-nya, maka kita dapatkan variabel Y-nya yaitu 8/3. Sehingga ditemukan koordinat titik D adalah min 3,8/3. Selanjutnya kita cari titik E yang merupakan titik potong dari garis J dan garis J, garis G dan garis J. Kita eliminasi seperti sebelumnya, kita dapatkan X-nya itu min 1/5. Terus kita substitusikan X tersebut ke persamaan G untuk mencari variabel Y-nya. Sehingga didapatkan Y sama dengan 4/5. Nah, jadi koordinat titik E adalah min 1/5,4/5. Oke, selanjutnya kita cari jarak titik D ke titik E yang merupakan alas dari jajar genjang tersebut. Kita bisa menggunakan rumus jarak dua titik seperti berikut. Maka didapatkan hasilnya 14 akar
akar 13 per 15. Oke. Selanjutnya kita cari jarak titik B ke garis G, atau yang kita ketahui tadi bahwa jarak titik B ke garis G adalah tinggi dari jajar kenyang tersebut. Kita di sini dapat menggunakan rumus jarak titik ke garis. Oke, didapatkan bahwa jarak titik B ke garis G adalah 1 per akar 15. Jadi luas jajar kenyang tersebut adalah seperti kita ketahui kalau luas jajar kenyang adalah alas kali tinggi. Tadi alasnya sudah diketahui kalau sepanjang 14 akar 13 per 15. Terus tingginya tadi 1 per akar 13. Ini tinggal dikalikan sehingga hasilnya 14 per 15. Jadi luas jajar kenyang tersebut adalah 14 per 15. Selanjutnya soal nomor 2. Carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 garis G ekivalen 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3 berbanding 2. Oke, di sini kita misalkan T itu punya X berkoordinat di XT, YT adalah tempat kedudukan titik yang perbandingan jaraknya terhadap F min 1, min 2 garis G ekivalen 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3 berbanding 2. Oke, dapat diketahui juga kalau jarak titik F ke T itu berbanding jarak garis G ke T sama dengan 3 berbanding 2. Nah, di sini kita dapat merumuskan kalau jarak titik FT per jarak garis G ke T sama dengan 3 per 2. Dikarenakan perbandingan tersebut, kita perkalian silang menjadi 2 FT sama dengan 3 TG. Nah, di sini kita menggunakan FT-nya itu menggunakan rumus jarak 2 titik dan TG-nya itu menggunakan jarak titik ke garis. Maka didapatkan hasilnya yaitu 16xt kuadrat min 29yt kuadrat plus 108xtyt min 112xt plus 532yt min 64 sama dengan 0. Koordinat t, x, t, y, t dijalankan sehingga diperoleh 16x kuadrat min 28y kuadrat min 106xy min 112x plus 532y min 64 sama dengan 0. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik F min 1, min 2 garis G sama dengan 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3 berbanding 2 merupakan garis dengan persamaan 16x kuadrat min 29y kuadrat plus 108y min 112x plus 532yt plus 532y min 64 sama dengan 0. Oke, lanjut ke soal nomor 3A. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis bidang potong U ekivalen X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang XOY dan tegak lurus bidang W ekivalen 2X plus Y min Z plus 3 sama dengan 0. Misal, bidang XOY tadi kita misalkan V, maka V ekivalen Z sama dengan 0. Nah, jadi bidang V ini hanya memiliki variabel Z saja. Kita misalkan E adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang XOY dan bidang U. Oke, kita masukkan rumus persamaan bidang E tadi dikarenakan berpotongan dengan bidang U sama bidang XOY, kita masukkan U plus lambda V sama dengan 0. Nah, kita substitusikan langsung saja persamaan bidang U dan persamaan bidang V sehingga kita dapatkan X plus Y min 3Z plus 2 plus
lambda Z sama dengan 0. Dikarenakan bidang E tegak lurus bidang W, maka E sama dengan E ekuivalen 2 plus 1 plus 3 min lambda sama dengan 0, dan didapatkan lambda sama dengan 6. Nah, di sini kita langsung substitusikan saja X, Y, dan Z bidang W ke dalam persamaan E, sehingga didapatkan lambda sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita substitusikan lambda ke persamaan sebelumnya. Persamaan sebelumnya yaitu yang E ekuivalen X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda Z sama dengan 0. Maka hasilnya yaitu E ekuivalen X plus Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong. Bidang U ekuivalen X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang X, Y, serta tegak lurus bidang W adalah X plus Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, soal 3B, tentukan persamaan bidang bagi sudut yang dibentuk oleh bidang U ekuivalen X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang W ekuivalen 2X plus Y min Z plus 3 sama dengan 0. Ambil sebarang titik, misal P itu XP, YP, dan ZP pada bidang bagi U dan W. Maka dapat diketahui kalau jarak bidang U ke P itu sama dengan jarak bidang W ke P. Nah, di sini kita dapat memasukkan rumus jarak bidang ke titik atau jarak titik ke bidang. Nah, maka itu tinggal disubstitusikan aja. Maka didapat hasilnya 3 akar 6 kali XP plus YP min 3ZP plus 2 sama dengan plus minus akar 11 dikali 2XP plus YP min ZP plus 3. Nah, di sini ada tanda sama dan tanda beda. Kita ke tanda sama terlebih dahulu. Tanda sama itu hasilnya plus, dan tanda beda itu hasilnya minus. Jadi persamaan bidang bagi sudut F yang dibentuk oleh bidang U dan W adalah F ekuivalen akar 6 min 2 akar 11X plus akar 6 min akar 11Y min 3 akar 6 min akar 11X plus 2 akar 6 min 3 akar 11 sama dengan 0, dan F ekuivalen akar 6 min 2 akar 11X plus akar 6 plus akar 11Y min 3 akar 6 plus akar 11 dikali Z plus 2 akar 6 plus 3 akar 11 sama dengan 0. Oke, selanjutnya soal yang terakhir yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L ekuivalen 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0, dan lingkaran K ekuivalen dengan x kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 4, dengan pusat lingkaran tersebut pada garis G ekuivalen 2x min 5y min 1 sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat kalau persamaan lingkaran L sama persamaan lingkaran K itu dapat disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi persamaan lingkaran L-nya itu x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1. Terus persamaan lingkaran K itu menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 4y sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan J itu adalah persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan K. Di sini tinggal memasukkan rumus seperti sebelumnya, itu karena melewati perpotongan lingkaran L dan K. Jadi rumus persamaan lingkaran J adalah L plus lambda dikali K sama dengan 0. Ini tinggal memasukkan persamaan lingkaran L dan persamaan lingkaran K, dan hasilnya yaitu 1 plus lambda dikali x kuadrat plus 1 plus lambda dikali y kuadrat min 2x plus min 4 lambda dikali y plus 1 sama dengan 0. Oke,
Oke, lanjut ke pusat lingkaran J. Nah, di sini X-nya itu adalah 2 per 2 plus 2 lambda, kalau Y-nya itu 4 plus 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Langsung ke pusat lingkaran J, itu tadi kan di soal ada pusat lingkaran J itu berada di garis G. Jadi di sini didapatkan kalau lambdanya itu min 9 per 11. Nah, di sini kita substitusikan lambda tersebut ke persamaan J. Maka didapatkan persamaan J itu adalah 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 22x min 8y plus 11 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L ekivalen 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0, dan lingkaran K ekivalen x kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 4 dengan pusat lingkaran tersebut pada garis G ekivalen 2x min 5y min 1 sama dengan 0 adalah 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 22x min 8y plus 11 sama dengan 0. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terus untuk saya minta maaf juga apabila ada kesalahan kata atau materi yang tidak tersampaikan dengan baik karena saya masih tahap belajar. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.